Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mama Dia, hello everyone. My name is Luthfi Nara Sekha. I am from Group 3 and my friend Nanda, Kamalia, Putri, Khairina and Indah, Lestari. In this presentation, we will discuss about the application of audio-lingual method in the teaching of English for beginners. The audio-lingual method is a method of arranging language which emphasizes teaching of listening and speaking before reading and writing. It uses dialogue as the main form of language presentation and drill as the main training techniques mother tongue is discouraged in the classroom. Jadi, audio-lingual method ini adalah metode pengajaran bahasa asing yang menekankan pengajaran dalam mendengarkan dan berbicara. The background of audio-lingual method. The audio-lingual method was developed in the US during the Second World War. At the time, the US government found it a great necessity to set up a special language training program to supply the language commissioned American University to develop French language program for military personnel. War with personnel, therefore, the government used the Army Specialized Training Program or ESTP was established in 1942. The objective of the Army program was for students to attain conversational proficiency in a variety of what's known as the informant method, since it used a native speaker of the language, the informant, and a linguist. The informant served as a source of language for imitation, and the linguist supervised the learning experience. The intensive system adopted by the Army achieved excellent results. Behaviorist psychology. The learning theory of audiolinguism is behavior psychology, which is an empirically based approach to the study of human behavior. Behaviorism tries to explain how an external event or stimulus causes a change in the behavior of an individual. A response without using concepts like mind or idea or any kind of a mental behavior. Behaviorist psychology states that people are conditioned to learn many forms of behavior, including language, through the process of training or conditioning. Jadi, teori belajar audiolinguism ini adalah perilaku yang merupakan pendekatan berbasis secara empiris studi tentang perilaku manusia. Okay, the next material is Basic Principles of Audiolingual Method. Basic principle of audiolingual method is separation of language skills into listening, speaking, reading, and writing, with emphasis on the listening and speaking before reading and writing. Use of dialogues as the chief means of presenting the language emphasize on certain practice techniques like mimicry, memorization, pattern drills, and discouraging the use of mother tongue in the classroom. Jadi, basic principle atau prinsip dasar dari audiolingual method adalah listening, speaking, reading, dan writing. Mengajari siswa listening dan speaking terlebih dahulu itu sangat penting sebelum kita masuk ke reading dan writing. Menggunakan percakapan adalah cara utama untuk menyampaikan bahasa. Dalam melakukan percakapan, kita bisa menggunakan beberapa teknik, seperti berbicara menggunakan mimik wajah atau menunjukkan ekspresi, kemudian dengan hafalan
dan juga dengan pola latihan seperti menghafal kosakata dan juga dengan mengurangi menggunakan bahasa daerah ketika di kelas. Selain prinsip-prinsip yang sudah disebutkan tadi, ada juga beberapa prinsip yang juga sangat penting untuk dipahami, yaitu pertama, bahasa adalah suara, bukan teks. Kemudian yang kedua, bahasa adalah seperti apa yang dikatakan oleh native speaker. Yang ketiga, belajar bahasa kedua pada dasarnya adalah membangun kebiasaan mekanistik. Keempat, belajar keterampilan bahasa lebih efektif jika aspek bahasa sasaran dipelajari dengan mengetahui suara sebelum tulisan. Next is objective of the audiolingual method. The general objective of the audiolingual method is to enable the target language communicatively. Short-range objectives include training in listening comprehension, accurate pronunciation, and reading comprehension. And protection of the audiolingual method are the development of mastery in all four language skills, beginning with listening and speaking, and using this as a basis for the teaching reading and writing. Long-range objective of the ultimate goal is to develop in the students the same types of ability that native speaking have, to use it automatically without stopping to think. Jadi, objek umum dari audiolingual method adalah untuk mengaktifkan bahasa yang dipelajari secara komunikatif. Untuk tujuan jangka pendeknya yaitu adalah meliputi latihan pemahaman mendengarkan, pengucapan yang akurat, dan juga pemahaman membaca. Dan untuk hasil dari audiolingual method ini adalah untuk mengembangkan penguasaan 4 skill bahasa, yaitu dimulai dari listening dan speaking, lalu kemudian menggunakan 2 skill ini untuk mengajari reading dan juga writing. Kemudian untuk jangka panjangnya ataupun hasil akhirnya adalah agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berbahasanya seperti native speaker dan agar mereka bisa berbahasa asing secara lancar dan secara otomatis tanpa harus berpikir kosakata apa yang akan mereka gunakan. Okay, the next is technique of audiolingual method. First technique is repetition drill. This drill often used to teach the lines of the dialogue that students are asked to repeat the teacher's model as accurately and as quickly as possible. The second is substitution drills. The students repeat the line from the dialogue which the teacher has given them, substituting the cue and the line in its proper place. And the third technique is question and answer drill. The drill gives students practice with answering questions. The student should answer the teacher's question very quickly, and it is also possible for teachers to cue the students to ask question as well. Oke, jadi selanjutnya yaitu teknik dari audiolingual method. Teknik yang pertama yaitu repetition drill. Latihan ini sering digunakan oleh guru untuk mengajar percakapan. Jadi dalam latihan ini siswa diminta untuk mengulang apa yang dikatakan oleh guru secara akurat dan juga secepat mungkin. Kemudian yang kedua yaitu adalah substitution drill. Pada latihan ini, siswa diminta untuk mengulang bagian percakapan yang diberikan oleh guru kepada mereka. Kemudian mereka diminta untuk mengisi bagian dialog yang kosong menggunakan ekspresi atau jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu adalah question and answer drill. Pada teknik ini, siswa akan mencoba mempraktekkan menjawab pertanyaan dari guru. Siswa diharuskan menjawab pertanyaan dari guru secepat mungkin. Selain menjawab pertanyaan, siswa juga diminta untuk memberikan pertanyaan kepada guru secara tepat. Okay, I want to explain about the technique audiolingual method. First, expansion drill. This drill helps students to produce longer sentences bit by bit, gradually achieving fluency. The main structure is repeat first. Then, students have to put key phrase in this proper place. Oke, jadi teknik ini membantu siswa untuk menghasilkan kalimat yang lebih panjang sedikit demi sedikit. Nah, untuk mencapai kefasihannya,
Digunakan struktur utama yaitu diulangi terlebih dahulu, kemudian siswa harus meletakkan frase isyarat pada tempat yang tepat. 2. Close combination drill. Students learn to combine two simple sentences into a complex one. Oke, teknik yang kedua ini, siswa harus belajar menggabungkan dua kalimat sederhana menjadi kalimat yang kompleks. 3. Background build-up drill. This drill is used when a long line of dialogue is giving student trouble. The teacher breaks down the line into several parts. The student repeat part of the sentence, usually the last phrase of the line. Oke. Jadi teknik yang ketiga ini digunakan ketika dialog yang panjang membuat siswa kesulitan. Guru biasanya membagi beberapa bagian. Nah, para siswa ditugaskan untuk mengulangi bagian dari kalimat tersebut. Oke, next, chain drill. Exam drill gets its name from the chain of conversation that surround the classroom of students. One by one, ask and answer questions of each other. The teacher began the chain by greeting a particular student or asking him a question. That student respond and then turn of the student sitting next to him. Oke, jadi teknik yang ini tuh seperti rantai. Nah, siswa satu persatu mendapatkan pertanyaan dan menjawabnya. Kemudian mereka menanggapi. Setelah itu dia akan berpaling kepada siswa yang duduk di sebelahnya, seperti permainan rantai-rantai. Jadi dari siswa satu pindah ke siswa yang ada di sebelahnya dan seterusnya. Then completion. Student hear a utterance that is complete except for one word and then repeat the utterance in complete form. Jadi siswa mendengarkan satu pengucapan yang lengkap kecuali satu kata, kemudian mengulang pengucapannya dalam kata yang sudah benar atau yang sudah lengkap. 3. Use of minimal pair. The teacher work with pair of words which differ in only one sound. Students are first asked to find the difference between the two words and later to say the two words. Oke, jadi teknik ini guru bekerja sama dengan pasangan kata yang berbeda hanya dalam satu bunyi. Nah, siswa pertama-tama diminta untuk menemukan perbedaan antara dua kata. Kemudian mengucapkan dua kata tersebut dengan benar. Okay, next I want to tell about the advantage of the audio-lingual method. There are several advantages. First, the first method to have a theory. 2. Making language teaching possible to large group of learners. 3. Emphasizing sentence production, control over grammatical structure and development of oral ability. 4. Developing simple technique and making use of language lab. And last, developing the separation of the language skill. Jadi ada beberapa keuntungan dari menggunakan audio-lingual method. Nah, yang pertama adalah metode ini adalah metode pertama yang memiliki teori. Yang kedua, metode ini membuat pengajaran bahasa memungkinkan untuk kelompok besar pelajar. Nah, yang ketiga, menekankan produksi kalimat, kontrol atas struktur tata bahasa, dan pengembangan kemampuan secara lisan. Yang keempat, ada pengembangan teknik sederhana dan memanfaatkan lab bahasa. Yang terakhir, metode ini mengembangkan pemisahan keterampilan bahasa. Okay, next I want to tell about the disadvantage. First, weak basis of each theory. 2. Not developing language competence, lack of effectiveness, and burden caused by endless pattern drill. 3. Learner having little control over their learning. 4. Teachers domination of the class. And the last, teacher-oriented material. Jadi selain kelebihan dari audio-lingual method, ada juga kekurangan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kekurangan dari audio-lingual method ini satu persatu. Nah, pertama, landasan teorinya yang masih lemah. Kedua,
Metode ini tidak mengembangkan kompetensi bahasa, kurang efektivitas, dan juga kebosanan sering disebabkan oleh latihan pola yang tidak ada habisnya. Kemudian yang ketiga ada peserta didik memiliki sedikit kendala atas pembelajaran mereka. Yang keempat, dominasi guru di dalam kelas. Nah, yang terakhir, materi yang diajarkan ini berorientasi pada guru. Jadi guru ini hanya menjelaskan keseluruhannya tanpa mengasih kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan argumennya. Oke, I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.